Halo teman-teman, selamat datang kembali di server coding. Pada video ke-9 ini kita akan membahas mengenai conditional generative adversarial network, di mana untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan Python dan juga menggunakan Google Colabs. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini merupakan modul acuan untuk yang akan kita kerjakan ya. Dimana di sini terdapat soal teori, dan mungkin untuk soal teori teman-teman bisa mencari referensi yang lebih baik mungkin ya. Nah, kita akan masuk ke dalam praktek dari program, di mana di dalamnya kita akan membutuhkan suatu dataset. Nah, ini kita bisa akses, tetapi ketika saya mencoba mengaksesnya, ini linknya sudah tidak tersedia ya. Nanti saya sediakan di dalam deskripsi untuk datasetnya. Nah, langkah yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana cara mengekstrak file dataset Edge Sigan menggunakan Google Colabs. Oke, langkah pertama tentunya kita bisa masuk ke dalam Google Colabs. Jika teman-teman belum mempunyai akun Google, bisa buat ya. Tapi saya rasa sudah punya. Oke, nah di sini kita bisa masuk misalnya ke Google Colabs. Nah, maka cara otomatis kita akan ditampilkan seperti ini. Kita batal saja. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita mengakses dari Google Colabs, di mana yang pertama yang harus kita lakukan di sini kita bisa hubungkan nih teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini melakukan inisialisasi. Nah, seperti ini. Jika sudah terdapat RAM dan disk, berarti ini sudah bisa kita gunakan ya. Dan selanjutnya kita juga bisa membuat jika teman-teman untuk menggunakan skripnya ya bisa ke file lalu notebook baru. Nah, silakan tunggu untuk proses dari pembuatan halamannya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya silakan teman-teman download terlebih dahulu untuk datasetnya. Untuk datasetnya sendiri itu bernama wiki, sebentar saya coba cek, wiki cropstar ya, dimana sudah saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita bahas langsung skripnya, dimana yang pertama ini soalnya kita jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset Edge Sigen menggunakan Google Colabs. Nah, teman-teman tinggal buatkan skripnya saja di sini, tinggal ikuti dari contoh ini. Nah, kita gunakan from Google Colabs import drive, di mana ini digunakan untuk kita menghubungkan dengan Google Drive ya. Lalu drive mon content drive. Nah, ini sebagai directory dari konten. Nah, saya sudah menjalankan ini, sudah terdapat ya skripnya. Oke, teman-teman bisa jalankan, sudah mengetik seperti ini. Lalu jika terhubung, maka drive sudah siap di mount, sudah mount ya. Nah, maka ini sudah siap digunakan. Selanjutnya, jika teman-teman sudah mendownload nih untuk datasetnya, sebentar. Nah, jika teman-teman sudah mendownload datasetnya, lalu masukkan ke dalam Google Drive. Masukkan di dalam directory dari drive saya, kan komputer nih, di drive saya. Nah, di sini lalu teman-teman pastikan saja. Nah, di sini juga saya sudah tersedia ya wiki-prop.tar. Nah, lalu kita gunakan library dari tar file. Selanjutnya kita buat variabel tar file open, yaitu kita akan membuka nih dari directory ini wiki-crop tar. Lalu selanjutnya kita ekstrak part tersebut dan buat folder baru dengan nama Colabs Notebook seperti ini. Nah, jika kita jalankan nih untuk script ini, maka jika kita lihat di dalam
icon folder, di mana di sini kita sudah terhubung dengan Drive ya, Google Drive. Nah, kita buka My Drive tentunya. Nah, ini My Drive saya, lalu kita cari Collab Notebook. Nah, secara otomatis ketika kita menjalankan script ini, maka kita akan dibuatkan folder baru dengan nama Collab Notebook. Dan ketika kita menjalankan suatu ekstrak ke dalam part yaitu Collab Notebook, maka wikicrop.tar ini akan diekstrak di dalam Google Collab Notebook ini. Nah, jika kita lihat seperti ini untuk hasilnya. Ini hasil dari ekstrak datasetnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load dataset ya. Yang pertama, untuk melakukan load dataset ini ada beberapa library yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ikuti from datetime. Dan untuk script lengkapnya sebetulnya terdapat di kolom deskripsi ya di video ini. Nanti teman-teman bisa ambil saja sesuai kebutuhan di dalam soal, yaitu dalam praktek soal ini ya, ada 7 soal. Nanti sesuaikan saja untuk scriptnya sambil melihat dari video ini. Nah, di sini kita juga menggunakan TensorFlow, NumPy, Matplotlib, Keras, dan juga scipy.io. Nah, selanjutnya kita load nih datasetnya, yang dimana di sini berisikan parameter dari Wikidir, lalu dataset wiki. Kita load seperti ini perintahnya. Ini untuk full page-nya, lalu ini photo taken, ini untuk age, dimana ini kalkulasi ya untuk rank dari umur, usia. Lalu selanjutnya di sini terdapat image, dimana ini terdapat array kosong, karena nantinya ketika kita menjalankan akan diisikan nilainya nih. Image, age list juga sama, dan kita lakukan satu perulangan dari index image path ya. Seperti ini untuk datanya kita ambil nih depend dari image dan juga age list. Lalu kita return image dan age list tersebut. Nah, ini beberapa variabel. Untuk melihat variabel dari running terdapat di sebelah ini ya, simbol dari X variabel. Nah, selanjutnya di dalam nomor 3 kita akan jelaskan bagaimana kode program dari encoder network itu bekerja. Nah, kan di sini terdapat dev will encoder, yaitu untuk encoder dari network, di mana kita pertama yang membutuhkan suatu inputan, yaitu berupa save dengan nilai 64, 64 dan juga 3. Selanjutnya coba kita cek di sini. Selanjutnya di sini juga terdapat beberapa tahapan untuk melakukan pembagiannya dari ada 4 bagian nih, dan diikuti dengan flatten layer sampai create model. Nah, untuk modelnya sendiri ini mengambil dari input layer dan juga output dari INC yang berisikan dense 100 ya. Nah, jika teman-teman jalankan ini, jika berhasil ya akan centang seperti warna hijau. Dan selanjutnya di dalam nomor 4 kita menjelaskan bagaimana kode program dari generator network itu bekerja. Nah, generator network itu kita membutuhkan suatu fungsi dengan nama Boolean generator. Nah, ini untuk digunakan untuk membuat generator model bersama hyperparameter value. Nah, yang pertama deklarasikan dulu 2 buah
variabel dengan nilai 100 dan 6. Ini kita membutuhkan input, noise, dan input label. Lalu dalam variabel X ini banyak yang kita deklarasikan ya, teman-teman bisa lihat dan diikuti untuk scriptnya. Dan di terakhir kita menambahkan dari model tersebut yaitu input set noise, input label, dan kita memanggil output dari variabel X. Lalu kita kembalikan nilainya dengan menggunakan return. Selanjutnya di dalam nomor 5 jelaskan bagaimana kode program dari diskriminator network itu bekerja. Nah, di dalam diskriminator tersebut kita membutuhkan fungsi bernama build diskriminator yang digunakan untuk meng-create diskriminator model bersama hyperparameter value. Nah, untuk deklarasi dari variabelnya seperti ini. Lalu ini variabel X-nya teman-teman bisa ikuti dan bisa dilihat untuk kode lengkapnya di dalam deskripsi di video ini. Nah, selanjutnya untuk return-nya ini sama ya, masih mereturn dari model yaitu image input dan label input disertai dengan output dari variabel X. Nah, di dalam nomor 6 ini jelaskan bagaimana program training SIGEN itu bekerja. Nah, jadi nomor 6 ini untuk menjalankan ibaratnya ya. Nah, di sini terdapat data dir yang berisi data. Nah, ini data dir, teman-teman bisa buka. Nah, di mana data dir ini berisikan dari wiki crop. Lalu selanjutnya wiki dir OS path join data dir. Nah, ini batch size-nya 2 image. Lalu train gen ini bernilai dari true ya. Jika teman-teman lihat nih untuk hasil dari runningnya di dalam nomor 6 ini bernilai true. Selanjutnya di dalam train encoder, coba kita buka encoder ini bernilai false ya, sama seperti yang terdapat di dalam nomor 6. Dan selanjutnya train gen with VR juga false. Coba kita lihat. Nah, ini false ya. Lalu ini untuk VR image save. Oke, selanjutnya nomor terakhir ini jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja ya. Nah, ini train encoder, di mana di dalam train encoder ini kita membuat suatu kondisi if. Nah, if train encoder, maka jalankan encoder ini, build encoder, panggil suatu fungsi build encoder. Coba kita lihat untuk build-nya, build generator. Nah, ini build encoder. Lalu encoder compile. Kita lakukan compile nih. Seperti berikut. Selanjutnya kita gunakan try and except. Ini untuk menampilkan atau mengatasi suatu error ya, kalau menggunakan try and escape itu. Lalu kita lihat nih untuk scriptnya, dan di bawahnya kita lakukan perulangan. Di mana dalam perulangan pertama ini mengacu pada epoch di dalam range dari epoch, nilai epoch ya. Dan di dalam perulangan kedua ini berisikan dari index, di mana range-nya mengambil dari number of batches. Oke, ini untuk scriptnya. Lalu yang di bawahnya kita tulis nih lognya dari TensorBoard, np min encoder, lalu epoch ya. Lalu untuk save dari encoder model kita gunakan panggil encoder dot save wake dengan encoder dot h5 ya. Oke, teman-teman, kita coba akses terlebih dahulu nih untuk referensi scriptnya.
Oke, saya bukan robot ya, karena manusia ya. Nah ini teman-teman bisa di-download atau langsung diklik lalu copy paste. Nah, ini merupakan script lengkapnya. Nah, jadi ketika terdapat soal yang membutuhkan boolean encoder nih, teman-teman tinggal copy suatu fungsi dari boolean encoder ini. Jadi jangan semuanya ya, sampai return. Nah, kan di sini banyak nih. Ada juga combine network dan juga yang lainnya. Oke, digunakan seperlunya saja. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.